Oke, sudah ya. Oke. Oke, baik, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi oke ya. Baik, ini kalau kita lihat kerja ya, definisi kerja dalam variabel 3 dimensi, yaitu dilambangkan dengan vektor gaya dan vektor R ya. Kalau dalam 3 dimensi kan berarti vektor gayanya ya bisa ke 3 dimensi, kemudian pergeserannya juga 3 dimensi gitu ya. Ini sebetulnya sih kelihatan bahwa F-nya itu tebal gitu. Kalau tebal itu berarti dia vektor ya. Begitu juga R-nya itu tebal berarti dia vektor gitu. Tapi biar jelas saya akan tambah panah di atasnya. Jadi ketika suatu gaya bekerja pada elemen pergeseran, maka di sini muncul elemen kerja namanya DW itu elemen kerja gitu ya. Nah, sehingga kalau di sini ada segmen yang kecil-kecil ini, misalnya ini ada dari titik ya bisa juga dari titik A ke titik B gitu ya. Maka kalau di sini ada segmen-segmen kecil, misalnya ini gayanya, ini delta R-nya, ini gayanya, delta R-nya dan terusnya, maka kerja total yang dilakukan oleh vektor F sejauh delta R itu adalah kita integralkan gitu. Kita mengintegralkan vektor f dot dr. Nah, kalau f-nya konstan bisa keluar dari integral kan. Kalau enggak ya kita harus integralkan. Misalnya dia fungsi dari posisi kan gitu. Berarti tidak bisa kita keluarkan ya gitu. Nah, ini ada contoh misalnya kerja yang dilakukan oleh gravitasi ya dalam gravitasi Newtonian. Yaitu misalnya ada benda nih ya, benda M itu berjarak vektor R ya, ada vektor R ini dari pusat bumi ya misalnya. Ini ada bumi kita, kemudian ini ada objek misalnya satelit atau apa gitu ya. Ini kan sejauh R gitu dari pusat bumi, maka kita bisa menggambarkan pada benda itu ada gaya tarik gravitasi ya yang dilambangkan dengan Fg. Di sini Fg ini menunjukkan gaya tarik gravitasi. Dia vektor ya gitu. Ke bawah di sini. Nah, kemudian dr di sini adalah elemen pergeseran dari M itu. Dia vektor juga. Jadi ini vektor, dr-nya juga vektor, ya kan gitu. Nah, tapi kan ingat dw itu besaran skalar ya, dia besaran skalar. Nah, sehingga elemen kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi terhadap pergeseran itu adalah kita mendot produkkan antara vektor gravitasi dengan vektor pergeseran ya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita menggunakan koordinat polar, yaitu vektor satuan R-nya itu menuju jauh, jadi menjauh dari gravitasi, misalnya positifnya dia ke sana ya. Sorry. Oh, kita. Jadi dia menjauh ke sana gitu ya. Kemudian ini adalah vektor pergeseran theta. Kalau dalam koordinat polar itu kan R theta ya gitu. Ini vektor R ke sana, kemudian vektor theta ke sana. Maka kita bisa menuliskan vektor ini adalah vektor gaya gravitasi ya di sini. Jadi min G M besar M kecil, M-nya itu massa bumi, M kecil itu adalah massa objeknya kan, per R kuadrat ya, jarak dari pusat bumi ke objeknya. Nah, di sini ada vektor satuan R menuju ke sana kan. Tapi dia negatif karena gaya gravitasi kan menuju pusat kan, gaya tariknya itu menuju ke pusat bumi. Nah, ini hanya konstanta saja kan. Jadi min G M besar M kecil per R kuadrat. Nah, didotkan dengan dr. dr-nya di sini ini adalah dalam koordinat polar ya. Jadi dr besar R kemudian R d theta. Ya R d theta itu ini, ya kan? R d theta itu ini ke theta kan gitu. Jadi ini adalah dr vektor dr gitu. Oke ya, seperti itu. Jadi dr ke arah R, kemudian ini ada R d theta ke arah theta ya gitu. Jadi ini adalah vektor R-nya di sini kan, ini vektor R-nya. Oh, sorry. Nah, gitu ya.
Nah, maka kalau kita integralkan ya, kita integralkan dari misalnya posisi 1 di sini ya, ke posisi 2 di sini misalnya, jalannya berkelok atau apalah, pokoknya dari posisi 1 ke posisi 2, atau kalau kita lihat ini jaraknya R1 dari pusat bumi di titik 1, kemudian R2 di posisi 2 gini ya. Maka kita mengintegralkan WG-nya itu kita mengintegralkan dari R1 ke R2 gitu kan, kita mengintegralkan itu. Nah, maka di sini kita masukkan kan, jadi ini kita tahu di sini Anda lihat ketika ini kan berarti ini R dot R itu kan 1 ya, tapi R dot theta itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Kemarin kita sudah membahas juga kalau dua vektor di dot product kan kalau dia tegak lurus, saling tegak lurus, maka dia akan 0 gitu. Tapi kalau vektor itu sejajar, maka dia akan sama dengan 1 kan. Kenapa 1? Karena ini adalah vektor satuan kan. R dot R 1, R dot theta akan 0 karena dia tegak lurus ya. Sehingga nanti yang muncul tinggal yang sini aja kan gitu. Yang R dot theta-nya nggak ada. Oke, nah seperti ini min G M besar M kecil per R kuadrat kan gitu. Nah, maka ini kalau Anda integralkan, ini kan yang diintegralkan adalah yang ya, Anda masih ingat atau mudah-mudahan masih ingat ya. Sebentar. Jadi kalau ini kan konstanta minus di situ kan. Jadi sebetulnya mengintegralkan seper R kuadrat ke DR gitu. Makanya akan tinggal seper R kan gitu. Minus seper R. Ya kan? Integral seper R kuadrat DR ke DR diintegralkan tinggal min seper R. Min dan minnya hilang, tinggal ini kan. Jadi GM besar M kecil per R. Nah ini dari R1 ke R2. Jadi seperti ini hasilnya kan. Min GMM seper R2 min seper R1. Nah, jadi kerja yang dilakukan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Kalau Anda lihat, jadi kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi tadi dari titik 1 gini di sini ke titik 2 di sini, itu WG-nya itu adalah G besar M kecil seper R2, berarti ini posisi akhir, min seper R1 posisi awal kan gitu. Anda lihat entah jalannya gimana kita nggak mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi kerja dari titik 1 ke titik 2 hanya ditentukan oleh ke posisi awal dan posisi akhir saja. Oke? Gitu. Kemudian kita, nah ini ada contoh misalnya kerja dan energi ya. Sebuah batuan ini dijatuhkan dari jarak RE gini di atas permukaan bumi ya gitu. Dan diamati memiliki energi kinetik K1 gitu. Saat menyentuh tanah. Jadi batuan dijatuhkan dari atas berjarak RE dari bumi gitu ya, di sini ke sini RE. Nah, ketika nyampe bumi itu energi kinetiknya K1. Nah, kemudian sebuah batuan identik ya, batuan yang sama gitu, dijatuhkan dari ketinggian 2 kali RE. Jadi ini 2 kalinya ini ya. Tapi batunya sama, identik ya. Nah, di atas permukaan bumi kan gitu. Dan memiliki energi kinetik K2. Jadi kalau batu ini jatuh ke sini, ini energi kinetiknya K1. Tapi kalau batu yang sini jatuh sini nyampe sini itu adalah K2 gitu. Ketika menghantam bumi ya gitu. RE adalah jari-jari bumi kan gitu. Nah, berapa perbandingan kinetik 2 terhadap kinetik 1 kan gitu. Kita tadi sudah apa namanya persamaannya kan kita sudah tahu yang namanya kerja oleh gravitasi itu kan sama dengan perubahan energi kinetik kan. Waktu kemarin Senin kita sudah tahu bahwa kerja yang dilakukan oleh suatu gaya itu sama dengan perubahan energi kinetik ya kan gitu. Nah, kita lihat kerja yang dilakukan oleh gravitasi tadi itu adalah G mm per seper R2 min seper R1 kan gitu. Ingat R2 itu adalah posisi akhir sedangkan R1 adalah posisi awal ya gitu.
Nah, kalau kita buat katakanlah ini kan konstanta ya. Ya kita taruh saja C-nya itu adalah G M besar M kecil ya. Sama untuk kedua batu kan. Jadi delta energi kita tahu ini delta karena delta K sama dengan WG berarti kita bisa taruh delta K itu C per R2 min per R1. Ya kan gitu. Nah, oke, untuk batu pertama tadi kita tahu R2-nya kan jatuh dari ketika R1-nya itu ini. Berarti R tambah RE kan, berarti 2 RE kan. Kemudian posisi 2-nya itu ketika jatuh di sini kan, berarti dalam posisi RE. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi C, ini kan delta K-nya sebut saja K2 min K0. Sorry, ya K1, K2 min K0 ya, juga boleh lah gitu ya. Nanti kita lihat dia akhirnya jadi K awalnya itu 0 kan, K2-nya itu ini ya gitu. Kita sebut saja gitu. Tadi delta K-nya maksud saya, delta K-nya itu kan K2 min K1. Nah, K2-nya itu tadi K1. Ini K0 lah gitu ya. Ini K2 min K1, tapi K1-nya itu 0 dan kita sebut tadi K2 itu sama dengan K1. Sorry, ini membingungkan Anda. Ya, mudah-mudahan tidak ini energi kinetik akhirnya ketika nyampe di sini, ini kan K1. Sedangkan awalnya itu kan 0 ya. Kita sebut saja 0. Sehingga di sini tinggal K1. Ini sedangkan ini kalau Anda kerjakan tinggal setengah dari super RE. Sementara yang untuk batu kedua, ya K2-nya tadi, ini kan asalnya ini 0, kemudian ini di K2 gitu, ini C super RE, ini min super 3 RE. Kan tadi ini dari 2 tambah R jadi 3 RE. Ini seperti ini. Sehingga ketika Anda bandingkan, nah kita dapat ini 4/3 ya gitu. Jadi K2 akan lebih cepat daripada K1 ya. Oke, gimana kalau misalnya gaya gravitasi dekat permukaan bumi ini kan gitu. Gaya kan tidak terlalu jauh gitu loh dari permukaan bumi. Nah, kita sebut saja R1-nya itu RE, kemudian R2-nya ini kita tarik ya. Ini kan ya kata ini di permukaan bumi itu RE jaraknya, kemudian di kalau kita angkat ke atas misalnya itu RE plus delta Y kan gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa WG itu adalah GMM per Anda jangan bingung dengan ini. Kita lihat. Sebentar. Oke. WG itu G MM super R2 min super R1 kan. Ini kita sebut C tadi. Ini adalah R1 min R2 R1 R2. Nah, tapi karena kita tahu R2-nya itu lebih besar ya, maka kita boleh juga menuliskan ini kan kalau menurut rumus tadi R1 min R2 ya. Boleh juga negatifnya kita taruh di depan gitu. Sehingga di sini menjadi R2 min R1 kan. Sama aja sih sebetulnya kan. Nah, tapi kita lihat jadi kalau negatifnya kita taruh di luar, ini menjadi R2 min R1 kan asalnya R1 min R2 ya. Jadi R2 min R1. Nah, sehingga R2-nya kita tulis RE plus delta Y kan min RE. Kemudian bawahnya ini ada RE plus delta Y kali RE. Nah, karena delta Y itu jauh lebih kecil daripada RE, maka kita bisa dekati ini. Ini kan RE min RE 0 ya, tinggal delta Y. Kemudian yang ini RE kuadrat. Nah, delta Y per RE itu karena delta Y-nya kecil daripada RE, kita bisa mengabaikan gitu. Kita abaikan. Sehingga tinggal minus M G M per RE kuadrat delta Y. Nah, kita tahu yang namanya Gm per R kuadrat itu R kuadrat E itu adalah percepatan gravitasi gitu ya. Jadi ini adalah percepatan gravitasi kan gitu. Sehingga kerja oleh gaya gravitasi pada objek yang misalnya kita angkat yang tidak terlalu jauh dari bumi gitu sebesar delta Y ini, maka gaya itu min mg delta Y. Nah, delta Y-nya itu kan
sini. Delta-nya itu perubahan jarak gitu kan. Gitu ya. Jadi kenapa minus? Ya karena arahnya dia ke bawah kan gitu. Jadi kerjanya kerja negatif ya. Kalau delta Y-nya itu positif kan gitu. Kalau delta Y-nya positif, kerjanya negatif ya gitu. Oke. Nah, kita akan definisikan sekarang gaya konservatif ya. Kita telah melihat bahwa kerja yang dilakukan oleh gravitasi itu tidak bergantung pada lintasan yang diambil kan gitu. Jadi misalnya ada massa M di R1, kemudian kita pindahkan sampai di M di titik 2 di sini, ini R1, R2, maka tadi GM-nya itu G MM per 1 per R, 2 min 1 per R1 kan gitu. Kemudian kalau apa namanya? Kalau bendanya itu tidak terlalu jauh gitu, tidak terlalu jauh dari permukaan bumi, maka WG-nya itu min MGH. Kalau kita misalnya benda kita tarik ke atas gitu sejauh H, maka W gravitasinya min MGH ya. Tanda negatif berarti kan kerjanya arahnya ke bawah ya gitu. Jadi dia menuju negatif karena delta H-nya yang positif. Kalau delta H-nya negatif, berarti dia akan positif ya. Nah, jadi kita sekarang sudah melihat gaya konservatif kita bisa definisikan. Jadi secara umum jika kerja yang dilakukan tidak bergantung pada lintasan yang diambil, maka gaya yang terlibat tersebut dikatakan konservatif. Gitu. Nah, jadi kalau ada suatu gaya yang hasil kerja gaya tersebut ke benda itu tidak bergantung pada lintasan yang dibuatnya, maka gaya itu sering disebut dengan gaya konservatif. Nah, contoh gaya konservatif itu tadi, misalnya gaya gravitasi, gaya pegas, kemudian gaya Coulomb, ya, kemudian gaya magnetik, itu biasanya dia gaya-gaya konservatif. Ya, jadi gayanya tidak ditentukan oleh tidak bergantung pada lintasannya gitu ke arah benda. Tapi kalau gaya yang bergantung lintasan, contoh gaya non konservatif itu apa? Misalnya gaya gesek dan sebagainya, itu gaya non konservatif. Oke ya, gitu. Nah, kita lihat gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Kita lihat W-nya itu Gm besar M kecil 1 per R2 min 1 per R1. Gravitasi di dekat permukaan bumi ya, itu adalah min Mg delta Y. Delta Y itu kan hanya besar pergeserannya saja kan. Arahnya tidak menentukan gitu. Zigzag kah atau apa gitu ya. Nah, kemudian juga pegas itu menghasilkan gaya konservatif. Dia hanya min setengah K X2 min X2 kuadrat min X1 kuadrat. Ya, posisi akhir posisi awal kuadrat. Nah, kita juga bisa menggambarkan gaya konservatif seperti ini ya. Jadi bahwa apa namanya gaya yang dilakukan oleh gaya konservatif itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi kalau dia ke sana lewat sini sampai sini, ini sebut saja W2 seperti ini W1 gitu. Maka W1 sama dengan W2. Jadi dia mau lurus mau ke sini dulu mau ke sini dulu, ini sama saja. Gitu kan hanya ditentukan oleh titik awal dan titik akhir ya gitu. Ini sama. Nah, oleh karena itu maka kalau gayanya itu misalnya dari titik 1 muter ke sini balik lagi ke titik 1 lagi, maka gaya dalam satu lintasan tertutup mesti sama dengan 0 usahanya gitu. Jadi kalau ada gaya yang bekerja pada objek, membawa objek misalnya ke titik sini ya. Ini ada titik 1, titik 2 gitu. Dia bawa ke sini, kemudian dibawa balik ke sini, maka usaha total oleh gaya tersebut akan sama dengan 0 gitu ya. Karena kenapa? Ya karena tadi tidak berubah posisi dan usaha lewat sini dan usaha lewat sini sama saja gitu kan. Oke, nah kita sekarang mendefinisikan energi potensial ya gitu. Nah, untuk setiap gaya konservatif F, kita dapat mendefinisikan fungsi energi potensial U. Ya ingat, U itu adalah energi potensial dengan cara berikut. Jadi untuk gaya konservatif itu berlaku W-nya itu sama dengan minus delta U. Gitu. Nah, minus delta U itu menyatakan apa? Itu menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu sama dan berlawanan dengan perubahan fungsi energi potensialnya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan dengan perubahan fungsi energi potensialnya, gitu. Ya. Jadi kalau delta R-nya positif, maka
W itu sama dengan minus delta U. Delta U. Delta U itu apa sih? Delta U itu adalah energi potensial akhir min energi potensial awal. Ini sama dengan minus W. Minus W itu tadi kan ini juga salah satu definisi energi gaya konservatif ya. Jadi gaya konservatif itu ditunjukkan tadi bahwa usahanya tidak bergantung lintasan. Yang kedua, bahwa usahanya itu sama dengan minus delta U gitu. Itu gaya konservatif ya gitu. Namanya gaya konservatif. Nah, jadi ini jadi minus F. Ini jadi kita bisa lihat ini misalnya U1, U2 kan ini gayanya gitu. Bisa seperti itu. Nah, energi potensial gravitasi kita lihat. Kita telah melihat bahwa kerja yang dilakukan oleh gravitasi di dekat permukaan bumi ya, ketika sebuah benda bermasa M diangkat dengan jarak delta Y gitu, jadi ada benda bermasa M diangkat sejarak delta Y kan, delta Y-nya itu jauh lebih kecil daripada jari-jari buminya kan gitu. Nah, maka suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oh, oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa WG-nya tadi itu kan sama dengan minus mg delta Y. Nah, maka delta U-nya, jadi perubahan energi potensial benda itu minus WG. Jadi mg delta Y. Ya, jadi ini mg delta Y. Ingat delta U-nya sama dengan mg delta Y. Gitu. Jadi perubahan tenaga potensialnya atau perubahan energi potensialnya itu sama dengan mg delta Y. Kerjanya itu min mg delta Y ya gitu. Tapi tenaga potensialnya, perubahan tenaga potensialnya adalah min jadi mg delta Y. Oke, jadi kita melihat bahwa perubahan U di dekat permukaan bumi itu adalah seperti ini kan. Delta U itu min WG. Jadi mg delta Y sehingga di sini sama dengan Y2 min Y1. Nah, kalau kita bisa melihat ini, kalau ketika dia kecil ya, sorry. Karena dia kecil, misalnya kita bisa menuliskan seperti ini. DU MG DY kan gitu. Sehingga Anda boleh misalnya dibuat integral gini kan. Ini menjadi U0 sampai U kan. Ini dari Y ya. Ya, kita bisa Y0 sampai Y kan gitu. Sehingga kita boleh menuliskan di sini U sama dengan MG Y ya, plus U0. Boleh ya gitu. Ini. Jadi nah, U sama dengan MGY plus U0. U0 itu adalah konstanta sembarang. Jadi kita bisa meletakkan misalnya Y di mana U-nya sama dengan 0 gitu kan. Jadi kita boleh meletakkan sembarang. Jadi memiliki konstanta U0 sama dengan mengatakan bahwa kita dapat memilih lokasi Y dengan U sama dengan 0 gitu ya. Berada dimanapun yang kita inginkan. Nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, oke, jadi ringkasan dari energi potensial ini untuk gaya konservatif apapun, kita dapat mendefinisikan fungsi energi potensial U sedemikian rupa seperti ini kan. Delta U sama dengan U2 min U1 sama dengan min W kan. Kemudian fungsi energi potensial selalu didefinisikan hanya sampai konstanta yang ya kita bisa mendefinisikan U-nya 0 itu berada pada di mana saja gitu. Nah, di mana saja itu di mana? Nah, kita bisa lihat nanti contohnya ya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkannya ada gaya F-nya seperti ini ya. Misalnya gaya gravitasi kan ini. Maka kerja dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan min mg Y2 min Y1. Kemudian perubahan energi potensialnya itu adalah mg Y2 min Y1 sehingga dan fungsi dari energi potensialnya seperti ini kan, mg Y plus C. Kemudian kalau gayanya gaya gravitasi dalam bentuk seperti ini, kita tahu kerjanya seperti ini kan, super R2 min super R1, perubahan delta U-nya sama dengan ini kan, min mg dari super R2 min R1 ya kan gitu. Nah, kemudian fungsinya seperti ini ya.
Kemudian ini untuk yang gaya pegas, min Kx ya. Jadi kerjanya seperti ini kan. X2 min X1 kuadrat, ini ada perubahan potensial energinya, dan ini fungsinya seperti ini. Oke, kita lihat contohnya. Semua pegas ini masanya identik ya. Manakah dari sistem di bawah ini yang memiliki energi potensial paling besar yang disimpan pada pegasnya relatif terhadap posisi rileksnya. Jadi misalnya kalau ini ada posisi ini kan pegasnya sama ya. Jadi posisi rileksnya seperti ini, Anda lihat. Ini kan identik. Jadi kalau ini D, maka ini ke sini akan sama dengan 2D kan gitu. Maka kita lihat energi potensial dari benda satu ini merupakan setengah Kx kuadrat kan. Kalau satu, kalau dua berarti 2 ya, 2 kali setengah K. Kalau ini D berarti D kuadrat. Kalau yang ini berarti kan setengah kali K kali D-nya itu adalah jarak pergeserannya dari setimbangnya adalah 2D kuadrat gitu. Jadi dia lebih besar ya kan. Nah ini kan. Oke, jadi ini yang 1 KD, yang 1 2D. Berarti yang pegas ini akan memiliki energi potensial lebih besar ya. Oke, nah jadi dengan kita masuk sekarang ke istilah konservasi energi ya kan gitu. Jadi jika hanya gaya konservatif, Anda perhatikan, jika hanya gaya konservatif yang ada dan bekerja pada objek, maka total energi kinetik plus energi potensial yang sering disebut dengan energi mekanik gitu dari suatu sistem itu adalah lestari atau conserve atau tetap kayak gitu. Ini adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik dari suatu objek, kalau yang bekerja pada objek itu hanya gaya konservatif, maka E sama dengan K plus U. Ingat, K itu adalah energi kinetik dan U itu adalah energi potensial. Ini akan tetap ya atau lestari. Artinya delta E itu adalah delta K plus delta U. Nah, lihat tadi delta K itu kan sama dengan W kan gitu. Kemudian delta U itu sama dengan minus W. Ini sama dengan 0. Nah, artinya apa? Bahwa E itu adalah konstan gitu. Ya kan? Jadi usaha itu sama dengan delta K. Tapi usaha itu sama dengan minus delta U. Nah, sehingga ini sama dengan 0. Ini terbukti bahwa kalau gaya yang bekerja pada objek itu adalah gaya konservatif, maka kita bisa menuliskan bahwa delta U-nya sama dengan minus W kan gitu. Sehingga dia akan conserve ya gitu. Oke ya. Jadi K dan U-nya sendiri sebetulnya bisa berubah ya ketika dalam satu sistem gitu dia berubah. Jadi energi kinetik dan energi potensialnya tuh bisa berubah, tapi energi mekaniknya yang akan tetap ya gitu. Nah, oke, contoh misalnya sini ada misalnya kita melepaskan massa M nih dari diam pada jarak H1 kan gitu. Di atas titik terendah, ini titik terendahnya kan. Ini diikat ya. Jadi ada bandul bermassa M mula-mula dari ketinggian H1, kemudian kita lepaskan, maka dia akan berayun kan ke sini. Nanti sampai sini lagi. Nanti kita lihat hubungan antara H1 dan H2. Berapa kecepatan maksimum massa dan di manakah terjadinya? Kan gitu. Kita ingin lihat berapa sih kecepatan maksimumnya dan di mana terjadinya. Kemudian sampai seberapa tinggi atau H2 naik di sisi yang lain. Naik. Tapi kan nggak mungkin naik terus ya gitu. Ya bisa jadi kalau kita kasih kecepatan, tapi dalam hal ini dia naik lama-lama akan melambat sampai akhirnya dia maksimum kan, kecepatannya berhenti, kemudian dia balik lagi kan gitu. Nah kita lihat sekarang, kita terapkan tadi energi mekanik ya di titik 1, titik 2, titik 3 kan gitu. Kita lihat energi di sini ini ada di pilih misalnya potensinya 0 kan gitu. Jadi di sini tuh potensinya 0. Sehingga di sini ada kan setinggi Y kan. Jadi MGY tapi di sini 0. Makanya di situ kita tadi kan boleh bahwa U itu sama dengan MGY plus U0 kan gitu. Nah, kita bisa menerapkan Y sama dengan tuh U-nya sama dengan 0. Jadi misalnya di sinilah. Y sama dengan 0 tuh di sini. Ini kan berarti
U0-nya. Nah, di sini Y kan. Jadi di sini ada berarti energi di titik ini adalah setengah mv kuadrat plus mgy. Jadi ini boleh ini titik 1 ya misalnya. Kemudian ini titik 2, ini titik 3. Berarti di titik 1 E1-nya itu adalah setengah mp1 kuadrat plus mgy1. Nah, tapi karena di sini tidak diberi kecepatan, berarti di sini kecepatannya 0 kan? Berarti di sini tinggal mgy, kalau di sini H1, sorry. Ini mgh1 kan gitu. Nah, ingat kemudian di titik 2 pun E2 kan gitu. Kan di sini sebetulnya ini ada setengah mp2 plus mgy2. Tapi y2 itu kan sama dengan 0. Di sini 0 kan? 0. Jadi di sini tinggal setengah mp2 kuadrat. Nah, ingat karena di sini yang bekerja hanya gaya konservatif, yaitu gaya gravitasi, berarti E1 harus sama dengan E2 kan gitu. Ini E2-nya harus sama dengan E1. Ini sama dengan mgh1. Nah, dari sini kita tahu V2-nya. V2-nya, M-nya coret-coret ya. Berarti tinggal 2GH1 akar. Kan gitu. Oke ya. Nah, nanti kita lihat juga di sini, di titik 3. Di titik 3. Ini ada E3. Di sini juga gitu. Di sini akan ada setengah M. Gitu. P3 kuadrat plus MG. Di sini sih H2 kan kita sebut H2. H2. Nah, tapi kan di MP3 ini kan dalam kondisi maksimum berarti kecepatannya 0 kan gitu. Sehingga ini sama dengan MgH2. Nah, E2 atau sama dengan E1 sama dengan, jadi E3 sama dengan E1 sama dengan E2. Karena ini tetap ya. Berarti ini sama dengan E2 tadi, mana nih? Kalau kita masukkan, ya ini adalah kita kuadratkan ya sama dengan MgH1 kan di sini. MgH1. Jadi coret, coret, coret. Jadi H2 sama dengan H1 gitu. Ya. Oke, jadi oke di sini ada ini sudah ada jelasin juga. Jadi awalnya Y-nya sama dengan H1, V-nya 0, jadi MgH1 di titik ini kan gitu. Karena E sama dengan MgH1 awalnya ya, dan E sama MgH1 selalu karena energinya kekal tadi ya. Sehingga ketika di sini nih, ini akan sama dengan apa namanya, di titik ini adalah setengah mv kuadrat, ini akan maksimal di bagian bawah ayunan ya. Sehingga pada Y sama dengan 0 ini maksimal, sehingga kita dapatkan setengah mp kuadrat sama dengan mgh1 kan gitu. Nah, ini kecepatannya adalah ini, akar 2gh1. Nah, kemudian di titik ini, nah kita lihat di sini ada E-nya mgh1 ya. Ini ada, karena di sini kecepatannya 0 di sini kan. Jadi, nah bola jadi kembali ke kedudukan H1 ya gitu. Oke. Nah, ini jadi bola akan berosilasi ke kanan ke kiri kan gitu. Jadi batas ketinggian kecepatannya adalah konsekuensi dari apa namanya, pembagian antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini energi potensialnya maksimum ya kan gitu. Jadi mgh ya gitu. Kemudian ke sini energi potensialnya berkurang tapi energi kinetiknya bertambah sampai di sini maksimum energi kinetiknya, yaitu setengah mv kuadrat. Tapi energi potensialnya 0. Kemudian ketika naik ke sini, ini energi kinetiknya berkurang tapi energi potensialnya bertambah sampai dia maksimum di sini gitu. Jadi ketika dia berayun di sini sebetulnya energi kinetik dan energi potensialnya itu kalau di sini maksimum, kemudian jadi ketika energi potensial berkurang maka energi kinetik bertambah. Selalu gitu. Contoh lain misalnya, Anda lihat lampu itu, kalau Anda lihat lampu di atas itu kalau misalnya lampunya itu Anda jatuhkan, pertama kan energi potensial, dia memiliki energi potensial gitu, energi potensial. Sehingga ketika dijatuhkan, maka energi potensialnya akan berkurang. Tapi energi kinetiknya akan bertambah gitu. Sampai kalau misalnya nimpuk kepala Anda itu akan sakit, terasa kan gitu. Ya kalau nggak percaya dicoba ya. Jadi energi potensialnya, jadi selalu dalam energi mekanik kalau di situ hanya ada gaya
konservatif, itu selalu ya bahwa ketika energi kinetik bertambah, maka energi potensialnya akan berkurang. Tapi ketika energi potensialnya berkurang, maka energi kinetiknya yang bertambah. Ya gitu, selalu seperti itu. Nah, termasuk di pendulum tadi, kita juga boleh ya menentukan misalnya Y0-nya itu tidak di sini gitu, tapi di atas sini, itu boleh juga. Ya, kita boleh kan menuliskan misalnya di sini kan. Di sini nih pertama energi Y sama dengan 0 kan, di sini Y-nya 0. Bolehlah di sini Y-nya 0, berarti di sini nanti akan menjadi negatif kan. Nah, berarti kan energi kinetik di sini akan setengah mv kuadrat plus mgy. V-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini 0 energi mekaniknya. Nah, maka ketika turun di sini, di M2 ini, begitu juga kan. Kita lihat, nah, di sini guys, di sini Anda lihat, ini Y-nya 0, V-nya 0, jadi E-nya 0 kan gitu. Nah, karena E-nya 0, awalnya E-nya selalu 0, di sini juga 0, nanti di sini juga 0. Nah, ketika di sini, Anda lihat di sini nih, maka Y-nya adalah min H1 kan gitu. Sehingga kita lihat di sini ada setengah MV kuadrat sama dengan MGH1 juga, ya kan gitu. Ya kalau ya bisa Anda tuliskan kan di situ. Nah, sehingga nanti sini juga akar 2GH1. Begitu juga gini, ketika sini kan 0, berarti H-nya sama dengan di sini 0 ya gitu. Sama seperti sebelumnya. Nah, ini juga begitu ya, air track ya gitu. Jadi glider bermasa M, awalnya diam di track horizontal ya, tanpa gesekan. Nah, kemudian massa M dipasang padanya dengan tali tak bermassa yang digantung pada katrol tak bermassa. Seperti ditunjukkan. Berapa kecepatan V dari M besar ini setelah M jatuh sejauh D ya gitu. Nah, kita juga bisa melihat di sini ya. Jadi ada perubahan potensial dari M dari kita bisa lihat di sini ya. Jadi energi kinetik plus energi potensial itu akan kekal karena semuanya gaya konservatif di sini kan. Jadi hanya ada gaya gravitasi. Nah, kita pilih awalnya punya 0 ya. 0 itu di sini ya. Jadi energi kinetiknya sama dengan min delta U kan gitu. Nah, di sini kita lihat setengah M plus MV kuadrat ya sampai V kuadrat. Kemudian di sini ya benda yang ini turun sejauh MGD kan gitu. Ada perubahan tenaga potensial ya sebesar MGD. Jadi setengah M plus MV kuadrat karena kan dia ada tali tuh. Kalau tali kan gini V, sini juga V kan gitu. Jadi berarti di sini setengah M kecil plus M besar V kuadrat. Ini ada perubahan massa ini kan, perubahan gravitasi sebesar MGD. Berarti kita akan tahu V-nya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dalam kasus apa namanya kendaraan seperti ini. Nah, kalau Anda menggunakan hukum Newton ini agak-agak repot ya, agak kerjaan banyak nih. Jadi ketika di sini titik 1 kan bisa kita tulis di sini ini titik 1, kemudian ini titik 2, ini titik 3 kan gitu. Nah, maka sebenarnya sebuah mobil mainan meluncur di jalur tanpa gesekan yang ditunjukkan di bawah ini. Ia mulai saat diam, nah, turun sejauh D kan gitu, bergerak horizontal dengan kecepatan V1, kemudian naik sejauh H, dan akhirnya bergerak horizontal dengan kecepatan V2. Cari V1 dan V2-nya. Nah, ini kita bisa menerapkan energi di 1 sama dengan energi di 2 sama dengan energi di 3 kan gitu. Di sini ini kita hanya ada dia ini sudah bergerak ya, bergerak dengan kecepatan V1. Berarti kita bisa setengah MV1 kuadrat plus MGH kan gitu. Di sini ini akan ada setengah. Oh, berarti awalnya di sini tanpa kecepatan. Tanpa kecepatan kan berarti sini Anda hanya MGD aja, ya kan MGD. Kemudian di sini menjadi setengah MV1 kuadrat, ya kan gitu. Nanti naik ke sini, nah kita bisa tahu di sini ada setengah MV2 kuadrat plus MGH sama dengan setengah MV1. Jadi bisa kita dapatkan, ya. Nah, jadi sama seperti ini kan. Jadi ini delta E sama dengan di sini 0 karena oke, delta E selalu sama dengan 0 kan gitu ya. Delta K sama dengan min delta U. Karena ketika dia turun maksudnya, ini kita dapatkan kan delta K-nya sama dengan setengah MV1 kuadrat. Jadi V1-nya akar 2GD ya gitu.
Begitu juga di sini, ketika di sini ada perubahan ini kan kita dapat di sini akan V2-nya sama dengan ini. Mg D min H ya gitu. Kita dapatkan ini. Ya, kalau Anda bisa juga menunjukkan E1, E2 dan E3 ya, seperti itu. Lebih mudah sebetulnya ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah gaya non-konservatif. Jadi, jika usaha yang dilakukan tidak bergantung pada lintasan, kita sebut gaya konservatif. Nah, tapi jika pekerjaan yang dilakukan itu bergantung pada lintasan yang diambil, maka gayanya disebut dengan gaya non-konservatif. Ya, contoh gaya non-konservatif itu adalah gaya dorong dari kita, gaya gesek, dan sebagainya ya. Gitu. Nah, ini contoh gaya non-konservatif ya. Jadi misalnya Anda mendorong kotak melintasi lantai yang datar ya. Kotak bermassa M gitu. Koefisien geseknya adalah mu K misalnya gitu. Maka ketika kotak itu bergerak gitu, maka di sini ada gaya gesek ya yang melawan arah gerak bendanya. Nah, kerjanya itu adalah gaya gesek dot D. Misalnya dia negatif. Kenapa? Karena pergeserannya ke kanan, gaya geseknya ke kiri sehingga kerjanya adalah kerja negatif gitu. Nah, gaya non konservatif itu dia bergantung lintasan ya gitu. Jadi misalnya dia gaya gaya geseknya min mu gl kan gitu. L itu adalah panjang lintasannya. Jadi ketika objek itu bergerak lewat lintasan ini dengan lewat lintasan ini, maka akan beda usaha oleh gaya geseknya. Mesti yang lebih jauh akan lebih besar daripada yang ini lintasan satu ini kan dia lintasan satu kan lebih pendek gitu kan. Anda lihat di sini min mgl-nya mesti lebih kecil daripada melawat jauh sekali. Gitu. Oke, nah ini yang lebih umum ya teorema kerja dan energi yang lebih umum bahwa misalkan gaya total yang ada pada objek itu ada gaya konservatif dan non konservatif. Jadi ada gaya gravitasasi dan ada gaya gesek misalnya, maka kerja total oleh gaya tersebut adalah kerja gaya konservatif plus gaya kerja oleh gaya non konservatif kan gitu. Nah, kita tahu bahwa gaya atau usaha total oleh gaya konservatif itu sama dengan WC. W oleh gaya konservatif ya. Sedangkan kerja oleh gaya non konservatif itu adalah W non konservatif. Nah, kita tahu bahwa usaha total oleh suatu gaya apapun itu, maka sama dengan perubahan energi kinetik, kan gitu. Sementara usaha oleh gaya konservatif itu kan sama dengan, nah Anda bisa lihat di sini, berarti kan W total itu sama dengan, nah ini bisa Anda lihat nih, W non konservatif itu sama dengan perubahan energi kinetik min usaha oleh gaya konservatif, kan gitu. Nah, usaha oleh gaya konservatif itu tidak lain adalah minus perubahan tenaga potensial. Nah, berarti kita bisa tambah C-nya ini diganti dengan min delta U. Sehingga usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik gitu. Jadi kalau energi mekanik suatu sistem atau suatu objek itu berubah, mesti perubahannya itu adalah dihasilkan oleh gaya non konservatif. Ingat kan, kalau misalnya delta E-nya sama dengan 0, berarti semua gaya yang bekerja itu adalah gaya konservatif. Tapi kalau delta E-nya tidak sama dengan 0, berarti di situ ada gaya non-konservatif. Nah, delta E-nya itu sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Oke, bisa dipahami ya. Gitu. Nah, ini teorema yang lebih umum kan. Jadi, kalau delta E 0 itu kan kita mengandaikan objeknya itu tidak terpengaruh hambatan, tidak terpengaruh gaya gesek, dan sebagainya. Sehingga itu kasus ideal ya. Tapi sebetulnya kalau real, objek di alam sebetulnya mesti ada gaya gesek, ada gaya hambat, dan sebagainya. Sehingga delta E itu tidak sama dengan 0 gitu loh. Tapi delta E itu sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Delta E itu adalah energi mekanik ya. Energi mekanik itu adalah energi penjumlahan dari energi kinetik plus energi potensial. Oke, jadi perubahan energi kinetik plus energi potensial suatu sistem itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif padanya gitu ya.
Nah, semua gaya bersifat jika semua gaya bersifat konservatif, kita tahu bahwa energi mekanik, yaitu energi kinetik plus energi potensial itu kekal. Sehingga delta K plus delta U sama dengan delta E sama dengan 0. Jadi menyatakan bahwa di situ memang tidak ada gaya non-konservatif. Masuk akal kan? Gitu. Kemudian, nah, jika beberapa gaya non-konservatif ada di situ, maka K plus U itu tidak akan kekal. Gitu. Sehingga di situ ada gaya usaha oleh non-konservatif. Kan? Seperti itu. Jadi masuk akal juga. Ini ada contoh misalnya bola ya, bukan bolu, bola kali ya, atau bolu, meluncur dengan gesekan. Jadi misalnya ada benda nih, ada sebuah balok meluncur menuruni tanjakan tanpa gesekan, kan gitu. Ini dari sini ke sini tanpa gesekan. Nah, misalkan bagian horizontal bawah dari lintasan itu kasar gitu, sehingga koefisien gesek kinetik antara balok dan lintasannya mu k kan gitu. Maka dia ketika turun di sini, ini tanpa gesekan, ini akan mengikuti hukum energi mekanik delta E sama dengan 0 kan. Tapi ketika sini ke sini, ini akan ada perubahan delta E. Nah, perubahan delta E-nya itu, kenapa ya? Karena nanti energi kinetik benda akan berhenti di sini kan. Nah, berarti ada usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, kita bisa melihat sejauh mana X balok melewati bagian bawah lintasan. Nah, kan akan ada, di sini kita bisa cari kecepatannya kan. Jadi kita bisa menuliskan di sini titik 1, di sini titik 2, di sini titik 3. Ingat, E1 akan sama dengan E2. Nah, tapi nanti di sini, ini akan E-nya akan berubah gitu. Jadi ada gaya non-konservatif, akan ada perubahan. Nanti delta E3 min E2 gitu, ini akan sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Gitu, sama dengan min E kali X, kan gitu. Nah, kita akan bisa lihat. Kita akan tahu X-nya berapa, kan gitu. Oke, kita lihat gunakan ini. Nah, kita tahu tadi dari sini ke sini delta non-konservatif itu delta K plus delta U ya. Seperti sebelumnya kan, delta U sama dengan min MGD ya gitu. Nah, min MGD, jadi delta U-nya adalah min MGD, kemudian W non-konservatifnya itu adalah min mu K MGX, karena masanya M ya, ini ke sini X, kan berarti usaha non-konservatifnya itu adalah min mu MGX. Delta K 0 ya, karena balok dimulai dari keadaan berhenti sampai akhirnya berhenti lagi, sehingga W non-konservatifnya ini sama dengan delta U kan gitu. Nah, maka kita tahu min MGX sama dengan min MGD kan, kita lihat nih. Oke, jadi kita langsung dapat X-nya sama dengan D per mu ya, seperti itu. Oke, sudah selesai. Oke, pas kita ya kuliah kita. Oke, nanti absensinya akan saya absenkan secara manual ya. Gitu. Oke, tolong Anda baca lecture tadi. Karena kita harus menyelesaikan lecture ini, saya lecture 10, saya lewat, tapi tolong Anda baca-baca ya. Jadi lecture 9, kemudian lecture 10 ya, kemudian lecture 11. Tolong Anda baca ya gitu. Nah, nanti PR-nya kita akan kasih minggu depan ya, berarti pertemuan ke 1, 2, 3, 4. Ya, enggak. Oke, seharusnya sekarang ya. Oh, saya lupa. Oke, nanti saya akan berikan PR-nya ya di Google Class ya gitu. Oh ya, seharusnya hari ini saya ngasih PR. Oke. Nanti saya akan PR-nya akan saya taruh di Google Class ya. Nanti biasanya minggu depannya. Oke. Begitu. Ada pertanyaan? Ini waktunya sudah habis sebetulnya. Halo? Sepertinya tidak, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari.